Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Kita langsung ya tentang tauhid muyasar ya. Masih dalam bab al-usulus salasah. 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sudah nggak ada lagi yang hadir? Ya. Sekarang 31 ya? Apa masih 30? 30 yang mana? Ya. Taib. Al-usulus salasah 3 landasan utama. Berarti ini ada 3. Ada 3 prinsip utama seorang muslim yang harus dimiliki dalam dia beragama Islam. Yang pertama, mengenal seorang hamba mengenal Rabbnya. Itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Yang kedua, mengenal agamanya. Agama yang dia yakini kebenarannya. Itu al-Islam. Al-Islam dalam arti Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Islam beliau, Islam mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, seorang hamba mengenal nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang pertama sudah kemarin ya. Al-asul awal, seorang hamba mengenal Rabbnya. Di sini ada 3 poin. Ada 3 permasalahan terkait dengan pengenalan hamba terhadap Rabbnya. Yaitu ya kita murojaah sedikit ya, bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Itu Rabb kita, bukan yang lainnya. Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan kita yakini bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita dan seterusnya dari sifat-sifat Allah, dari perbuatan-perbuatan Allah yang dijelaskan dalam tauhid rububiyah. Yang kedua, masalah kedua, anallah azza wa jalla huwal ma'bud. Bahwa Allah lah yang disembah, bukan yang lainnya. Allah lah yang menjadikan yang jadi sesembahan kita. Ya. Walaysa lana ma'budun siwahu, dan kita tidak memiliki sesembahan selain Allah. Allah lah satu-satunya yang kita yakini ya untuk berhak disembah. Kita yakin hanya Allah saja yang berhak disembah, yang lain tidak. Yang ketiga, Waalaikumsalam. Arafna Rabbana bi ayatihi wa makhluqatihi al-azimah. Kita mengenal Rabb kita melalui tanda-tanda kekuasaan Allah, baik berupa ciptaannya ya, tanda-tandanya ya, baik tanda-tandanya, baik dari tanda-tanda ataupun dari ciptaan-ciptaannya, maksudnya gitu. Jelaskan kayak gitu ya di masalah ketiga. Sekarang al-asusani. Ini belum ya, yang ketiga ya, belum diharokati dan belum diartikan. Al-asusani bisa antum harokati dulu, yang ketinggalan bisa melihat ke Mas Agung misalnya atau ke Pak Bani ya, yang mau pinjam bukunya silakan, yang ketinggalan khusus gitu. Atau kalau ada rekaman videonya bisa antum lihat di YouTube. Kadang ana rekam, kadang enggak. Al-asusani ma'rifatul abdi dinahu. Seorang hamba mengenal agamanya. Nah, ini menakjubkan kita nih. Ya, dimana kaum muslimin yang dia beragama Islam tapi dia enggak kenal agamanya. Sehingga dengan mudah mengatakan apa? Terpengaruh dengan ajaran filsafat yang mengatakan semua agama sama ya, seperti ini. Maka ya, ini yang kedua. Wa fihi masailu. Padanya ada beberapa permasalahan.
Sama ada 3 juga. Bagaimana pada asas yang pertama ada 3 permasalahan, demikian juga asas yang kedua ada 3 permasalahan. Yang pertama yang wajib diyakini oleh setiap muslim, ini namanya al-usul, al-asal, prinsip. Nah, maka tidak boleh apa? Tidak boleh goyah. Karena jadi prinsip kita sebagai seorang mukmin yang kita beragama dengan agama Islam, agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan agama para nabi dan rasul semuanya. Yang pertama, ad-dinul ladzi la yaqbalullahu dinan siwahu huwal Islam. Ad-dinu ya, alif lam samsiah. Ad-dinul ladzi la yaqbalullahu dinan siwahu huwal Islamu. Ya, la yaqbalullahu, yaqbalu Allahu, la yaqbalullahu dinan siwahu huwal Islamu. Dinan, ya, siwahu huwal Islamu. Kayak gitu. Ad-dinul ladzi la yaqbalullahu dinan siwahu huwal Islam. Ya, kita harokati dulu ya, nanti terjemahannya terakhir. Yang kedua, al-Islamu huwa. Nah, ini pengertian ya Islam, definisi Islam menurut istilah, bukan menurut lughah. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi. Al-istislamu lillahi bitauhidi. Ya, al-istislam. Iya, al-istislam. Dua-dua sinnya sukun. Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati. Wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wal inqiyadu lahu bitta'ati wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Sudah? Salasa yang ketiga, maratibud dini salasatun. Maratibud dini, maratibud dini salasatun. Al-islamu wal imanu wal ihsanu. Ya. Al-islamu wal imanu wal ihsan. Ya, sekarang kita artikan ya asas yang kedua ini. Ya, kita berada dalam pembahasan al-usul salah satu. Ya, 3 landasan utama dalam ya berislam. Dalam kita beragama menjalani atau meyakini Islam ini dalam kehidupan keagamaan kita. Dan kita beragama dengan agama Islam. Ya, meskipun pada awalnya kita ya sesuai dengan orang tua kita Islam, maka kita jadi Islam. Tapi Allah berikan hidayah kepada kita, maka kita pun yakni mempelajari Islam dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas yang kedua, ya, seorang hamba mengenal agamanya ya, dan padanya ada beberapa permasalahan. Ini ada asas yang kedua atau prinsip yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu. Seorang hamba mengenal agamanya. Seorang hamba mengenal agamanya. Ma'rifatu al-abdi dinahu. Wa fihi masailu, dan padanya, pada asas yang kedua ini ada beberapa permasalahan.
Ya, seorang hamba mengenal. Jangan seorang itu berislam tapi dia nggak kenal apa Islam itu. Memiliki. Ya, dan padanya ada beberapa permasalahan. Yang pertama, masalah yang pertama, ad-dinul ladzi la ya. 3 permasalahan. Ya, 3 permasalahan. Padanya ada 3 permasalahan. Masalah pertama, agama yang Allah tidak terima. Agama yang Allah tidak terima. Suatu agama selain darinya adalah Islam. Agama yang Allah tidak terima, satu agama pun selainnya adalah agama Islam. Ya. Jadi hanya Islam yang Allah terima sebagai agama, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau sampaikan kepada para sahabat sampai kepada kita. Ini dia yang pertama. Agama yang Allah tidak terima, satupun agama selain agama tersebut adalah Islam. Hanya Islam yang agama yang Allah terima, yang lain tidak. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang sah adalah agama Islam. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu, enggak akan diterima agama tersebut dari dia, dari yang mencari itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Iya, mencari agama selain agama Islam. Atau tadinya Islam dia murtad. Ada yang betul-betul tadinya dia memang belum berislam, dia mencari agama, dapat yang lain, maka dia akan rugi, nggak akan diterima. Atau dia udah Islam, makanya dia dengan sebab ya macam-macam ya, banyak faktor. Nah, terutama faktornya apa? Dunia. Ya, seperti itu. Maka diganti akidahnya dengan akidah selain Islam. Ini yang pertama ya. Agama yang Allah tidak terima, satu agama pun selain daripadanya adalah Islam. Selain dari Islam itu yaitu agama Islam. Domirhu kembali kepada agama yang Allah nggak terima selain agama itu. Apa agama itu? Itu al-Islam. Hanya Islam yang Allah terima. Yang kedua, Islam adalah. Nah, ini sekarang pengertian Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Islam adalah berserah diri kepada Allah, al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah, bit tauhid, dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Dan tunduk kepadanya, kepada Allah maksudnya, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, bita'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Ya, berarti ada 3, dari syirik dan para pelakunya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berarti tidak ada Islam kecuali dengan tauhid. Berarti kalau tidak ada tauhid berarti tidak ada Islam. Yang kedua, tidak ada Islam kecuali dengan apa? Dengan adanya taat kepada Allah, baru ada Islam. Tanpa taat tidak ada Islam, artinya hilang. Yang kedua, tidak ada Islam kecuali dengan cara apa? Dengan cara bara'ah, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya, bukan malah duduk bareng. Hah? Hilang itu maksudnya gimana? Hah? Hilang Islamnya itu maksudnya gimana? Ya bisa hilang, bisa murtad. Oh, antum nggak ikut ini ya, nawakit Islam, pembatal-pembatal Islam, bisa hilang. Ya, nggak taat. Minimal dia berbuat dosa besar,
bahkan sampai bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau hal tersebut masuk ke dalam nawaqidul Islam, pembatalan-pembatalan Islam. Nawaqidul Islam. Ya, maka Islam adalah ada tingkatan. Pertama, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Berarti tidak boleh berbuat syirik. Yang kedua, tunduk dengan taat. Nah, orang Islam kan baik yang enggak taat. Baik yang tidak taat. Ya. Tidak tunduk, ya tunduk tapi enggak taat. Harus tunduk dengan ketaatan. Sebenarnya dulu itu mazhab itu semua sama aja kan ya? Mazhab gimana? Maksudnya ada beberapa macam mazhab itu sebenarnya mereka ya sama. Oh iya, semuanya ya merujuk kepada hadis Nabi. Iya, betul. Kok sekarang jadi terlalu melebar ya? Bukannya fikihnya yang lebar saja. Iya, permasalahan masalah. Kalau yang sama akidahnya, kebanyakan orang yang ta'assub mazhabi ya akidahnya tidak kepada akidah yang sama. Bahkan mereka ikut kepada akidah ta'wil, akidah Asy'ariyah. Ya, Ahlussunnah tidak. Kalau kita bicara ke Asy'ariyah, berarti dia itu sebenarnya kan dibilangnya murid dari apa? Imam Syafi'i. Bukan. Bukan. Itu Asy'ariyah. Itu si namanya kan? Ya Abu Hasan Asy'ari sama Imam Syafi'i ya. Syafi'i, iya kan? Syafi'i. Ya bukan. Bukan beda. Bukan apa? Ya nggak ada hubungannya Nggak ada Imam hubungannya. Syafi'i. Imam Oh, Syafi'i. itu Nggak sejaman. Zamannya sama Imam Hambali. Iya, kalau Imam Syafi'i itu imam mazhab ya sejaman dengan para imam Nah, imam taubatnya fikih. itu ketemu sama itu ya saja. Sama Imam Siapa? Hambali. Ya Abu Hasan Asy'ari itu taubatnya itu kan di buku terakhirnya itu akidah. Iya, di kitab Al-Ibanah, iya. Dia taubat, kemudian dia murid rujuk. siapa? Siapanya? Yang Asy'ari itu. Oh. Abu Hasan Asy'ari ya bukan muridnya Imam Syafi'i, beda zaman. Beda zaman. Beda zaman. Imam Ahmad bin Hambal kan dia bilang Iya. gitu ya Ustaz di buku. Soalnya banyak yang Padahal itu dua buku terakhirnya harusnya dipakai Ustaz sama yang sekarang yang aku. Yang buku putihnya ya. Iya itu dia kan taubat. Ya, taubat dari akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah. Oh, berarti yang Asy'ari itu kan Mu'tazilah dia Mu'tazilah. arahnya. Terus Masalah. Kulabiyah ya Ustaz istilahnya. Iya. Jadi sekarang itu bilangnya Asy'ari itu banyakan nih kalau lihat di itu. Jadi ke fikihnya si Imam Syafi'i padahal mah beda berarti. Iya. Fikihnya aja yang ngambil. Ngambil fikihnya, akidahnya nggak, akidah Imam Syafi'i nggak diambil, tapi fikihnya dia mereka kayak gitu. Berarti cuma fikihnya doang. Fikihnya dia. aja, akidahnya akidah Iya, Mu'tazilah. Akidahnya Akidah bukan akidah salaf. Mu'tazilah itu. Akidah Mu'tazilah. Ya. Kemudian ini yang yang kedua bahwa Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, kemudian berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan agama ada 3. Maratib jamak dari martabah, tingkatan. Tingkatan agama itu ada 3. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam itu ya syahadat, ya lima kalimat apa namanya 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat. Ya 5 rukun Islam itu adalah Islam. Dalam hadis Jibril riwayat Imam Muslim ya, Islam itu adalah amalan zahir, yaitu engkau bersyahadat, engkau sholat, engkau saum, haji gitu ya. 5 rukun Islam itu Islam. Iman itu adalah 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para rasul, pada kitab-kitab, pada para malaikat dan seterusnya, sampai kepada iman kepada takdir. Berarti bukan zahir ya? Iya, itu amalan batin. Ya, i'tiqad, keyakinan. Ihsan ya yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, seolah engkau melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak lihat Allah, maka Allah melihat engkau. Udah hafal perkataan ini? Apa? Sedikit. Ya, ini dia ya yaitu asas yang kedua, yaitu ma'rifatul abdi dinahu.
Untuk pendalamannya ada di kitab Syarah Ushul Tsalatsa. Ada kitab Ushul Tsalatsa dan ada syarahnya. Yang bagus syarah dari Syekh Shalih Fauzan bagus. Ya, kitab Ushul Tsalatsa syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Ya. Ini hanya ringkas-ringkas saja. Ya, kita tidak mensyarah ya, karena itu ada kitab khusus yang mensyarah tentang Al-Ushul Tsalatsa dengan syarah yang sangat bagus dan sangat panjang. Ada kitabnya ya. Jadi seakan-akan melihat itu dalam hal ibadah atau selain Dalam hal ibadah juga kan? Ya, dalam hal ibadah, muraqabah itu dalam hal ibadah, ketika ibadah. Kalau di luar ibadah, kayak misalnya ini lampu merah nih, kosong nih, merah, saya bisa maju, tapi merasa ini perbuatan salah, Allah melihat saya, jadi saya enggak maju. Ya bisa juga Tapi itu bukan hal ibadah. Bukan kan? hal ibadah bisa. Ya, Itu berarti sebagai kontrol secara sebenarnya. umum, tapi secara khusus dalam hal ibadah, tapi secara umum dalam ketika di luar ibadah pun merasa diawasi oleh Allah, sehingga kehidupannya itu tidak melenceng ya, dari aturan, dari kebaikan bersama lah. Minimal kayak gitu. Aturan sudah dibuat untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dengan adanya lampu merah kan untuk maslahat, ya. Sehingga orang yang merasa disalah dia akan yakni senantiasa menjaga apa yang sudah jadi kesepakatan untuk menciptakan kemaslahatan. Yang ketiga, al-aslu tsalitsu ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan. Al-aslu tsalitsu al-aslu as-salisu. Ya. Al-aslu tsalitsu ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan, itu kurang alif. Harusnya setelah dal itu ada alifnya, tapi ini kurang. Ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi masailu. Wa fihi masailu. Ini ada sampai 5 masalah ya. Yang pertama, al-awwal ismuhu wa nasabuhu. Wa fihi masailu. Al-awwal ismuhu wa nasabuhu. Wa nasabuhu. Huwa Muhammad ibnu Abdillah. Huwa Muhammad ibnu Abdillah. Ya, Abdillahi. Ya, Muhammad ibnu Abdillahi ibni Abdul Muttalib. Ibni Abdul Muttalibi. Ibni Hashimin. Ya, huwa Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashimin. Wa Hashimun min Quraisyin. Wa Hashimun min Quraish. Wa Hashimun min Quraisyin. Quraish. Wa Quraisyun minal Arab. Wa Quraisyun minal Arab. Ya, minal Arabi. Wal Arabu min dzurriyyati Ismaila. Wal Arabu min dzurriyyati Ismaila ibni Ibrahim al-Khalili. Al-Khalili. Asani, rakam isnain. Asani umruhu. Umruhu. Lahu minal umri salasun wa sittuna sanatan. Lahu minal umri salasun wa sittuna sanah. Wa sittuna sanatan.
Ya, lahu minal umri salasun wa situna sanatan minha arba'una qabla nubuwati. Minha arba'una qabla nubuwah wa salasun wa ishruna nabiyan wa rasulan. Wa salasun wa ishruna nabiyan wa rasulan. Hah? Wa ishruna nabiyan ya qabla nubuwati wa salasun wa ishruna nabiyan wa rasulan. Nabiyan rasul, ada wawunya ya. Nabiyan rasulan. Nabiyan rasulan. Ini yang dua ya, nomor dua. Salasah nubuwatuhu wa risalatuhu. Nubuwatuhu wa risalatuhu. Ada salasah. Nubbi'a bi'iqra. Nubbi'a bi'iqra. Wa ursila bil muddassir. Dalnya tasydid, sa'nya tasydid. Wa ursila bil muddassir. Ya, bil muddassir, na'am. Wa ursila bil muddassir. Arba'ah baladuhu wa mahajiruhu. Baladuhu wa muhajaruhu, muhajar afwan. Wa muha tempat hijrah ya, isim makan. Wa muhajaruhu, wa muhajaruhu. Baladuhu wa muhajaruhu. Baladuhu wa muhajaruhu. Ini makan. Oh, bawahnya ya, bawahnya baladuhu Makkatu. Tadi baru judulnya. Baladuhu wa muhajaruhu. Muhajar itu tempat hijrah. Muhajaruhu. Baladuhu Makkatu. Baladuhu Makkatu. Wa hajara ilal madinati. Wa hajara ila al madinati. Ya. Wa hajara ila al madinati. Khalas. Rakam khamsah. Maudu'u da'watihi. Maudu'u da'watihi. Ba'athahullahu bin nadharati 'anil syirki. Ya, ba'athahullahu bin nadharati 'anil syirki. Ya, 'anil syirki wa yad'u ila tauhidi. Wa yad'u ila tauhidi. Ya, sekarang kita terjemahkan ya prinsip yang ketiga, ya landasan yang ketiga dari tiga landasan ya, al-usul salasah, tiga landasan utama, tiga prinsip ya utama yang wajib seorang muslim memiliki prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, yang ketiga mengenal Nabi Muhammad. Gitu guys, secara ringkasnya kayak gitu. Maka ya al-asl salis ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan. Prinsip yang ketiga, asas yang ketiga atau landasan yang ketiga adalah seorang hamba mengenal nabinya Muhammad. Ya, mengenal nabinya yaitu Muhammad SAW. Seorang hamba mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengenal nabinya yaitu Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa fihi masail, dan padanya, pada asas yang ketiga ini, pada prinsip yang ketiga ini ada beberapa permasalahan, ada 5 poin permasalahan. Yang pertama, nama beliau.
nama beliau dan nasab beliau. Ya. Nama beliau dan nasab beliau. Ismuhu wa nasabuhu. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau adalah Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Berarti Abdullah itu bapak beliau. Bin Abdul Muttalib, berarti kakeknya Abdul Muttalib. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Abdul atau Abdul Muttalib. Kenapa bisa Abdul itu? Karena idhofah. Ya, idhofah kita baca kasroh. Muhammad ibnu, dibaca ibnu karena dia badal. Kemudian abdinya dibaca kasroh karena idhofah, mudhof ilaih. Dan Allahnya yang mudhof ilaih lagi 2 kali. Ibni badal dari Abdullah. Beliau adalah Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib gitu kalau dalam bahasa kita. Beliau adalah Muhammad, anaknya Abdullah, putranya Abdullah dan putranya Abdullah. Ya, Abdul ini putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putranya Hashim. Ya, kalau di kita ada nggak sampai kakek-kakeknya? Kalau anak nggak hafal. Paling cuma mbah doang taunya. Setelah di atas lagi nggak tahu. Bapaknya Kita banyak dijajah tak, jadi gak mikirin sampai ke situ. Iya. Kerja rodi zaman dulu. Ya, kita gitu kan, paling tahu sampai kakek. Di atas kakek udah nggak tahu lagi siapa namanya. Iya. Kecuali memang dia sultan ya, zaman dulu kan, Raden atau apa mungkin. Itu terjaga ya nasabnya ya. Ada. Kalau cuma pekerja keras Romusa zaman dulu mah gak ketemu kayaknya. Anda tahu nggak siapa namanya buyut? Anda nggak tahu. Kalau Mbah Anda tahu kan? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim siapanya? Ya, Hashim ini berarti ayah kakeknya, buyut berarti ya, ayah kakek, buyut, ayah kakeknya. Karena Abdul Muthalib itu kakeknya. Kemudian wa Hashim min Quraisy, Hashim dari suku Quraisy. Hashim ini ya berarti buyut beliau dari suku Quraisy. Dan Quraisy berasal dari bangsa Arab. Suku Quraisy berasal dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab berasal dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Berasal dari Bangsa Arab itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Bin Ibrahim, putra Ibrahim Al-Khalil. Gelarnya Al-Khalil, kekasih Allah. Ya. Kalau gelar baru gelar doktor aja nggak ada apa-apanya. Ini gelarnya apa? Al-Khalil, gelar tertinggi, kekasih Allah. Kita gelar doktor aja udah bangga, S3. Ya, ini gelarnya Ibrahim itu apa? Al-Khalil. Ya. Dzurriyyah Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Gelarnya laqab. Al-Khalil. Hah? Al-Khalil. Mana? Al-Khalil. Al-Khalil kekasih. Kekasih Allah. Khalilur Rahman. Kekasih Allah. Nah, ini dia ya nasab beliau. Berarti beliau nasabnya sampai kepada Ibrahim. Bersambung tuh nggak putus tuh. Sampai kepada Ibrahim. Berarti beliau masih anak cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu. Berarti orang Arab asli, ganteng. Bahkan sangat ganteng sekali beliau. Alaihi salatu wassalam. Yang kedua, umur beliau. Beliau berumur 63 tahun. Artinya sebelum wafat beliau usianya 63 tahun. Beliau berusia 63 tahun. Di antaranya ya kehidupan beliau, ya perjalanan hidup beliau 40 tahun sebelum menjadi nabi, sebelum diutus jadi nabi, sebelum masa kenabian 40 tahun. Kemudian 23 tahun
ya menjadi nabi dan rasul. 23 tahun menjadi nabi dan rasul. 40 tahun sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi. Jelas ini usia beliau yang penuh berkah. Karena usia beliau diisi dengan dakwah. Ya, mendakwakan manusia, mengajak manusia untuk beribadah pada Allah. Dan meninggalkan segala berhala yang dijadikan oleh orang kufar Quraisy sebagai sesembahan mereka. Maka beliau dakwakan siang dan malam, beliau dakwakan. Yang ketiga, kenabian dan kerasulan beliau. Kenabian beliau dan kerasulan beliau. Nubuwwatuhu wa risalatuhu. Kenabian dan kerasulan beliau. Nubbi'a bi'iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Al-Alaq. Dengan surah Al-Alaq. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, ya. Iqra. Dengan ayat Iqra itu surah Al-Alaq. Dan beliau diutus menjadi seorang rasul dengan surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Beliau diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Muddatsir, perintah untuk berdakwah. Jadi nabi surat Al-Alaq. Iya, surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, diangkat menjadi rasul dengan turunnya pada beliau surah Al-Muddatsir. Gitu ya. Ini ya kenabian dan kerasulan beliau. Yang keempat, negeri dan tempat hijrah beliau. Baladuhu wa muhajaruhu. Baladuhu wa muhajaruhu. Negeri beliau dan tempat hijrah beliau. Negeri beliau maksudnya tempat beliau dilahirkan, itu negeri beliau, kelahiran beliau. Ya, tempat hijrah berarti perpindahan beliau dari tempat kelahirannya ke negeri yang baru, yaitu Madinah. Tempat beliau berhijrah, yang bukan kelahiran beliau. Dan sampai sekarang jadi markas Islam sampai hari ini. Baladuhu, negeri beliau adalah Mekkah. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Wa hajara ila Madinah. Ya. Beliau hijrah ke Madinah. Yang terakhir, tema dakwah beliau. Maudhu itu tema, topik atau tema, ya, tema dakwah beliau. Ba'atsahullahu bin nadarati 'ani syirki. Allah mengutus beliau untuk Allah mengutus beliau untuk memperingati manusia dari perbuatan syirik. Allah mengutus beliau untuk memperingati manusia dari perbuatan syirik. Ba'atsahullahu bin nadarati 'ani syirk wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau untuk memperingati manusia dari syirik dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Allah ba'atsahullahu bin nadarati 'ani syirki
wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau untuk memperingati manusia dari perbuatan syirik dan mengajak mendakwakan manusia kepada tauhid atau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian maka ya selesai 3 landasan utama. Ya. Sampai jam berapa? Lanjut terus. Tanya jawab. Tanya jawab boleh ya. Nah, Ustaz, ini kan nama bapaknya Nabi Muhammad itu Abdillah ya? iya Abdullah. Artinya kan hamba Allah ya? Berarti pada zaman itu orang-orang itu mengenal Allah kan? Iya, agama Ibrahim yang dirubah oleh salah seorang bangsa Arab kepada agama penyembahan berhala. Oh berarti memang udah hamba Allah berarti. Iya, karena mereka kan mengikuti agama Ibrahim. Makanya mereka kan nggak ada udzur. Tidak ada udzur untuk mereka berbuat. Makanya kan mati dalam keadaan kufur. Ayah dan ibu Nabi mati dalam keadaan kufur karena Meskipun namanya Abdillah, ini namanya Abdullah, hamba Allah. Karena agama tauhid masih berlaku, agama tauhid sebelum beliau diutus. kira itu namanya Abdullah itu memang taat gitu. Yang enggak, ya namanya hamba Allah aja. Abdullah, hamba Allah. Oh berarti kalau misalnya ngisi list gitu kan tulis hamba Allah, tulis aja Abdullah. Iya, Pak Abdullah. Gitu ya. Pak Abdullah. Cerita. Ya. Dan ya, jadi hujah ahlu sunnah yang meyakini bahwa ayah dan ibu Rasul mati dalam keadaan kufur karena ahlu Mekah tidak terkena masa fatrah. Yang terkena masa fatrah itu yang di luar orang Mekah. Masa kekosongan. Dari mulai Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad itu nggak ada Rasul. Itu masa fatrah. Nah. Halaman itu saja. Berarti harusnya berimannya dengan Nabi Isa dulu ya? Iya. Sebelumnya itu. Kayak syariat Nabi Isa. Ya. Orang kafir Quraisy dia masih beriman kepada agama nenek moyang mereka yaitu Nabi Ibrahim, agama tauhid. Kalau yang di Mekah Nabi Ibrahim. Terus bedanya agama Ibrahim sama agamanya Nabi Isa apa tadi? Ya. Syariatnya. Itu juga masih berlangsung terus kan? Itu. Ya agama Nabi Ibrahim ya agama tauhid dan agama Islam sebenarnya agama tauhid cuma ya dengan syariat Injil. Tentunya dengan adanya perbedaan syariat. Batasnya kayak haram itu ini halalnya ini. Ada syariat Injil di sini. Nah, syariat Nabi Isa syariat Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Tapi kalau pas Nabi Ibrahim dia pegang aja kitabnya. Ya suhuf Ibrahim. Ya tauhid. Ya, suhufnya Ibrahim, lembar-lembar yang Allah turunkan kepada Ibrahim untuk mentauhidkan Allah. Agama itu yang agama tauhid. Iya. Kemudian ada kitab lagi setelah itu yaitu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur jauh saja. Ya, suhuf Musa, kitab Taurat dan suhufnya Musa juga. Oleh kitab Zabur jauh berarti. Nabi Daud, iya. Ya iya, itu masih rangkaian. Itu di mana Ustaz? Nabi Daud berarti di atasnya Nabi Ibrahim. Ya, itu masih keturunan itu. Oh, Nabi Daud itu keturunan Nabi Ibrahim. Masih turunan. Masih. Berarti udah ada Mekah ya? Wah, semua para nabi itu ya bapak moyangnya adalah Ibrahim. Bapak moyangnya. Kecuali Nabi Adam. Kecuali Adam. Kalau Adam di atas Ibrahim. Nuh, Idris, iya. Nuh juga ya? Nah, iya Nuh masih di atasnya Nabi Ibrahim di atasnya. Wah, ini kayaknya harus belajar ini Sirah Nabawi. Sirah Nabawi ya, artinya sejarah para nabi. Di Nurul Islam tuh apa? Nurul Islam, Nurul Iman yang di Blok M itu si Ustadz Khalid Basalama lagi bahas Sirah 25 Nabi. Oh, ya. Runut Runut kemarin kalau Nabi Muhammad kan udah tuh. Selanjutnya kemarin itu